Nah, Bapak mengenai acara ini kan PA kan udah sekian kalinya juga ya mengalami nah hari ini kalau kali ini apa sih sebenarnya harapan dari PA dengan kegiatan ini gitu? Ya, memang kan setiap tahun via DPR RI kan selalu melaksanakan bakti sosial di bulan Ramadan. Jadi memang ini apresiasi bagi via DPR RI yang memberikan bantuan kepada seluruh karyawan keluarga besar DPR RI yang selama ini sudah membantu seluruh anggota dalam melaksanakan tugas-tugasnya di gedung parlemen, juga kepada anak yatim yang perlu kami bantu. Semoga bantuan itu walaupun mungkin sedikit bisa bermanfaat dan berkah bagi mereka dibawa kepada keluarga. Mbak soal isu politik boleh ya Mbak? Langsung ya. Ini hangat nih Mbak PDIP sama Pak Jokowi nih jadi disorot panas lagi katanya soal karena kemarin PDIP bilang ada utusan Pak Jokowi diskusi Pak Jokowi datang tahun lalu supaya Pak Sekjen itu turun, kemudian ada berita ancaman beberapa kader itu akan jadi tersangka KPK dan kemudian kan Pak Sekjen juga menjadi tersangka dari seperti apa sih keadaan hubungan? Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama. Bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, tidak bisa sendirian. Bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Ini hubungan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna. Kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan. Tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Tapi betul nggak sih ada utusan Ya, tanyakan kepada yang bersangkutan. Ibuan hari ini kan ada sidang etik terhadap ex Kapolri ada sidang etik terhadap ex Kapolri dan juga bukan seperti sehingga kemarin soal penanganan korban yang Ya, korban harus dilindungi, korban harus diberikan rehab secara pasti, perlindungan traumatis dan kedepannya jangan sampai terulang lagi, dan kepada pelaku harus dipecat dan kemudian harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya, dan kepada instansi yang terkait jangan sampai ada lagi hal-hal seperti itu. Mbak ini Yaitu tanyakan kepada sekjenan apakah kemudian itu melanggar atau tidak. tapi secara substansial pembahasan revisi TNI-nya dari DPR jelas sudah apa sih Mbak? Kan tadi sudah ada konferensi pers bahwa ada 3 pasal yang sebenarnya sudah dibahas, sudah mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat, dan tidak ada pelanggaran, sudah tidak ada hal yang kemudian melanggar hal-hal yang dicurigai akan kemudian membuat hal-hal yang kedepannya itu tercederai. Bukan pada bulan Juli tahun 2024 yang lalu itu
Bunda Kan sudah tadi disampaikan oleh Ketua Panja dan pimpinan DPR yang lain bahwa itu tidak, dan silakan dilihat nanti tadi sudah disebarkan juga hasil dari Panja. Bukan pada bulan Juli tahun 2024 lalu Bu Mega sempat menyinggung soal RUU dan RUU Polri, dan waktu itu dia menolak untuk revisi soal Ya undang-undang. itu kan sebelum kita bahas bersama dan hasilnya seperti apa, tadi kan dalam konferensi pers sudah disebarkan hasil dari Panja yang akan diputuskan. Jadi silakan dilihat hasil Panja. Tadi kan teman-teman juga sudah mendapatkan hasil dari Panja yang akan kita putuskan bersama. Berarti PDIP memang mendukung juga ya? Kehadiran PDI justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai. Mbak Puan, ini mencuat lagi isu reshuffle kabinet Pak Prabowo dari PDIP, yang mandangnya seperti apa sih Mbak peluang PDIP untuk bisa gabung di kabinet sekarang? Cuma prerogatif presiden bahwa bagaimana posisi PDI Perjuangan kita lihat nanti. Mbak Puan, kalau sejauh ini dari PDIP sendiri melihat revisi undang-undang TNI termasuk perluasan jabatan sipil ini mendukung atau menolak? Kan sudah jelas bahwa hanya ada 15 jabatan yang kemudian diperbolehkan TNI untuk masuk dalam jabatan tersebut. Namun kalau kemudian bukan dalam 15 jabatan tersebut, TNI aktif harus mundur. Dalam RUU revisi RUU TNI itu sudah jelas dan clear. Ya. Terkait Mbak Puan, dengan RUU Mbak Puan TNI, kemarin rapat untuk dari catatan dari pimpinan sendiri terhadap Panja itu seperti apa Mbak Puan? Agar polemik ini tidak semakin meluas. Ya, dalam kepenjelasan konferensi pers yang tadi kan harusnya sudah jelas, bahkan kemudian sudah diberikan revisi 3 pasal yang kemudian menyatakan apa saja yang direvisi dan itu tidak merubah hal-hal yang kemudian dicurigai. Nah, itu nanti dalam keputusannya kita bisa lihat bersama, dan kita itu sudah mendapatkan masukan dari seluruh elemen, sudah dipanggil pihak-pihak yang kemudian harus mendapatkan masukannya dan lain sebagainya. Mbak Puan, kemarin rapat di Hotel Farman tuh sampai dijaga tentara Kopsus, itu alasannya apa ya Mbak Puan? Kan juga teman-teman kan juga tahu bahwa ada yang menggeruduk atau masuk tanpa izin. Jadi memang apapun kemudian kalau dalam suatu acara apapun itu kemudian masuk tanpa izin ya kan tidak diperbolehkan, tidak patut untuk dilakukan. Itu masuk ke dalam rumah yang bukan rumahnya. Bu Puan, Ya, makasih. satu lagi Bu Puan. Makasih ya.